Baiklah, sekarang kita akan membahas part kedua ya, yaitu bagian materi ini ya, operasi aritmatika pada bilangan. Nah, jadi nanti di sini materinya kan operasi aritmatika pada bilangan. Nah, kita sekarang pakai buku panduan ini ya. Nah, bagi adik-adik yang mau belajar, boleh nanti adik-adik beli bukunya. Nah, ini bukunya bagus banget. Kenapa kakak bilang bagus? Karena bukunya itu ada kisi-kisinya. Setelah itu ada nomornya juga, nomor sesuai kisi-kisi gitu. Jadi nanti adik-adik bisa melihat nomor berapa saja yang ingin adik-adik pahami materinya gitu kan. Nah, kemudian dan dia lengkap juga ya. Nah, selain itu harganya juga tidak terlalu mahal, relatif murah lah ya daripada buku-buku yang lain. Jadi ini direkomendasikan banget untuk adik-adik beli ya. Nah, nanti kakak tag di sini di bawah video ini ya. Nah, silakan diklik. Oke. Sekarang kita akan bahas materinya. Nah, di sini kan karena kita fokusnya ke aritmatika terhadap bilangan, kita mulai dari nomor 3 ya. Ini nggak usah kita baca, kita langsung lihat ke soalnya. Nanti baru kita baca ini. Pemerintah Indonesia mengetahui besarnya kekurangan rata-rata konsumsi sayuran orang Indonesia terhadap standar yang diberikan oleh WHO pada periode tersebut. Nah, kemudian pilihlah jawaban yang benar, jawabannya lebih dari satu, berarti bisa 2, bisa 3 ya. Nah, kita cek aja nomor 1. Kita kasih nomor di sini ya, ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, dalam periode tersebut, pemerintah paling bekerja keras pada tahun 2015 untuk meningkatkan konsumsi sayuran di Indonesia, yaitu setidaknya 2 kali lipat dari rata-rata pada tahun tersebut. Nah, di sini 2015. 2015 itu memang paling terendah sih. Nah, paling terendah. Tapi kan kita nggak tahu rata-ratanya itu. Kan kalau rata-rata WHO dia segini nih, 62,5. Nah, sekarang kita jumlahkan ini ya. Nah, setelah kita jumlahkan, ini totalnya adalah sekitar 361,63. Lalu kita bagi 10 ya, dari banyak data ini, yaitu hasilnya adalah 36,163. Nah, apa namanya tuh, setidaknya 2 kali lipat rata-rata. Nah, kalau misalnya kita kali 2, kan kalau standar WHO itu kan 62,5. Nah, apakah ini 2 kali lipat? Berarti kita kali 2 lagi. Nah, berarti kalau kita kali 2, itu hasilnya adalah 72,326. Berarti standar WHO-nya 262,5, berarti nggak 2 kali lipat ya. Berarti ini enggak. Oke. Lanjut, nomor 2. Dalam periode tersebut, target pemerintah yang paling sedikit dalam meningkatkan konsumsi sayuran di Indonesia pada tahun 2019 yaitu setidaknya harus 23,49 kalori per hari agar mencapai standar WHO. Nah, untuk yang nomor 2, di sini aja ya kita buat. Untuk nyari yang nomor 2 berarti selisihnya segini. Berarti kita kurangkan aja 62,5 dikurang 23,49. Oke, 62,5 dikurang 23,49. Yaitu, sorry, dia 2019 ya. 2019 tuh sini. Ngapain ini kita buat? Berarti yang data 2019 ya, berarti 39,01. Berarti 62,5 kurang 39,01. Yaitu 23,49. Nah, berarti ini benar ya. Nomor 2 benar. Yang nomor 3 lagi. Selisih kekurangan rata-rata tertinggi dan terendah agar mencapai standar WHO terjadi pada 2015 dan 2019. Kan kita dapat tadi rata-ratanya segini kan, 36. Nah, kita cari dulu kalau misalnya 2015, berarti kan yang ini ya, 2015 kita kurangin. Caranya 36,163 kita kurang dengan 2015 29,68. Berarti 39,163 dikurang 29,68 yaitu 9,483.
Kemudian yang 2019 berarti 39,163 kita kurang dengan 39,01. 39,163 dikurang 39,01. Berarti 0,153. Nah, kita kurangin ini, kan selisihnya ya. Berarti dikurang 9,483. Itu adalah 9,33. Ya, 9,33. Nah, ini benar lagi ya. Oke, kita yang hijau aja deh. Ini benar. Nomor 4, selisih terkecil kekurangan rata-rata konsumsi sayuran orang Indonesia terhadap WHO selama periode tersebut adalah 1,9 terkecil. Nah, enggak, yang terkecil aja ini kan. Enggak 1,95 kan, berarti ini salah. Oke, jadi jawaban yang benar itu hanya jawaban 2 dan 3. Paham ya adik-adik? Kita lanjut. Sekarang di bagian part kedua itu soal nomor 2. Pak Jaya memiliki taman seluas 300, berarti luas tamannya adalah 300 meter kuadrat. Ia menanami sebagiannya dengan bunga mawar sepertiga dan melati itu seperempat, dan anyelir itu adalah seperlima. Luas sisanya dibuat kolam. Nah, sisa kolam itu berapa? Nah, ini kita misalkan dengan perbandingannya 1 ya. Berarti untuk mencari kolam itu adalah 1 dikurang 1/3 dikurang 1/4 dikurang 1/5. Nah, ini kan sama artinya dengan 1/1 ya. Kita samakan penyebutnya yang bisa dibagi dengan ketiga angka ini. Berarti kalau 20 nggak mungkin ya. Kalau 30 nggak mungkin juga, berarti 60. 60 bagi 1 itu adalah 60 kali 1, 60. 60 bagi 3, 20 kali 1, 20. 60 dibagi 4, itu adalah 15 kali 1, 15. 60 dibagi 5, 12 kali 1, itu adalah 12. Nah, sekarang kita kurangin ya. 60 kurang 20 kurang 15 kurang 12 itu adalah 13/60. Nah, itulah perbandingan kolam. Nah, untuk mencari luas kolamnya, kita kalikan aja lagi. 13/60 dikali 300. Berarti ini coret kan, dapat ini adalah 5. Berarti 13 kali 5 itu adalah 45. Sehingga jawabannya yang A. Kita lanjut. Nah, sekarang ada di part ketiga ya. Di part ketiga ada di buku tersebut nanti soal nomor 2 yang berhubungan dengan materi aritmatika ini. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, siswa SMP Nusa 1 mengadakan bakti sosial. Sebanyak 15% siswa menyumbang uang. Nah, kita buat dalam bentuk pecahan ya. Nah, uang U aja deh. Nah, kalau U itu adalah 15% itu sama dengan 15/100. Sepertiga menyumbang gula. Gula itu sepertiga. Dan minyak goreng itu adalah 2/5. Dan 7/10 siswa menyumbang beras. Berarti 7/10. Barang yang paling banyak disumbangkan. Nah, berarti kita buat perbandingannya di sini ya. 15/10. Nah, ini bagusnya kita jadikan pecahan ini ya, pecahan desimal. 15/10 itu sama dengan 0,15. 1/3 itu kalau kita bagi, itu pecahan desimalnya adalah 0. Di sini 1. Ini 10, ini 3, ini 9, 1, 10, enggak. Berarti ini 0,33 ya. Nah, kalau 2/5 itu kalau kita cari, hapus ini, 2/5 itu adalah 0, di sini turun 0, 2, kita kurangin ya, tambah, naik koma, tambah 0, berarti 4, 4 kali 5, 20, nah habis, berarti jadinya ini 0,4, kalau 7/10 otomatis itu adalah 0,7, nah yang paling banyak yang disumbangkan itu adalah yang mana yang paling besar, yaitu yang ini, 0,7 kan, berarti ini apa? Ini beras, oke, sehingga jawabannya C. Halo semuanya, sekarang kita lanjut bagian yang ketiga. Di sini soalnya itu adalah Anissa memiliki
sepeda model lama. Dia ingin menjual sepeda tersebut. Suatu hari sepeda tersebut terjual, berarti harga jual ya HJ-nya adalah 400.000. Dan ia rugi. Nah, ruginya itu berarti 20%. Berarti persentase kerugian ya, PR aja 20%. Harga pembelian sepeda milik Anissa, berarti harga beli. Nah, ini adalah rumus yang harus adik-adik ingat ya, untuk mencari nilai harga rugi dan harga ini ya, harga untung gitu. Berarti yang karena dia rugi, berarti kita pakainya rumus ini ya. Berarti PR sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Nah, PR itu kan 20%. Harga beli itu yang mau kita cari. Harga jualnya adalah 400.000. Per harga belinya yang mau kita cari kali 100%. Nah, coretnya bagi 20 ini adalah 1, bagi 20 ini adalah 5. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti jadinya adalah kita pindahkan 1/5 sama dengan HB dikurang 400.000 per HB. Nah, kita kali silang ya. HB sama dengan, ini kali silang, berarti 5HB dikurang, ini kali ini 20, berarti ini jadinya 5 kali 4 kan 20, berarti tambah nolnya 5, 2, 3, 4, 5, berarti itu adalah, ini kan nolnya 5, 6 berarti ya, 6, berarti 2 juta. Nah, kita pindah ruas, 2 juta sama dengan 5HB dikurang HB. Berarti 2 juta sama dengan 4HB. Nah, terus kita bagi 2 juta ini. 2 juta dibagi dengan 4 sama dengan HB. Nah, ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 5. Oke, berarti dapatnya adalah 500.000. Berarti harga beli kita adalah 500.000, yaitu jawabannya yang C. Nah, jadi ini satu rumus ini bisa adik-adik gunakan untuk semua jenis soal, ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, nah di sini katanya Pak Andi menjual telepon genggam seharga, berarti harga jual HJ ya, 2.250.000. Dan rugi, nah persentase ruginya adalah 10%. Harga beli telepon genggam tersebut. Nah, berarti rugi ya, rugi itu kita pakai rumusnya ini. Nah, ini adalah rumus yang harus adik-adik hafal, ini ya. Nah, ini bisa digunakan untuk segala jenis rumus, oke? Kalau yang bersangkutan dengan kerugian, berarti kita gunakan rumus itu ya. PR sama dengan HB kurang HJ per HB kali 100%. Nah, PR kita adalah 10%. HB kita harga beli, itu yang mau kita cari. Harga jual kita adalah 2.250.000 dibagi dengan HB kita kan yang mau kita cari dikali 100%. Persennya coret ya, bagi 10 1, bagi 10 habis. Nah, 10-nya kita pindahin ke bawah, berarti 1/10 sama dengan HB. Ini ya, ini gini aja deh, kita kali silang. Ini kalikan ke sini, ini turun ke bawah. Atau kalau bingung, kita buatkan aja lah dulu. 1/10 sama dengan HB kurang 2.250.000 per HB. Baru ini kita kali silang ya, berarti HB sama dengan 10HB dikurang, berarti ini 10 dikalikan dengan ini, berarti 250 tambah nolnya satu lagi ya, tuh 2, 3, 4. Kita pindah ruas, 2250, tuh 2, 3, 4, sama dengan HB ya, 10HB dikurang HB. Nah, berarti kita lanjutin di sini. Berarti artinya 22501 234 sama dengan 9HB. Berarti 2250234 bagi 9 sama dengan HB. Nah,
kita bagi ya. 225 aja, 2250 bagi 9 bisa nggak? Sampai sini aja nih. Nah, berarti ini 2, 18 ya. Berarti 45, berarti ini 5, 45, habis, berarti 0. Nah, berarti ini hasilnya adalah 250. Tambah 0-nya 3 ya, tuh 2, 3. Sama dengan HB. Berarti jadinya harga beli telepon tersebut, ada yang kurang nggak sih? Ini kan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan 2250, kok sampai sini? Sampai sini lah. Sampai sini ya. Nah, ini. Tuh 6, ini kan hasilnya 250 nih, tambah nolnya 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, jadi harga belinya adalah 2.500.000. Jadi jawabannya C. Jadi adik-adik hanya perlu menghafal ini ya. Kalau rugi HB, HJ, HB. Ya. Kalau untung itu HJ, HB per HB. Jadi ini aja yang dibalik nih. Kalau rugi itu HB depannya. Kalau untung itu HJ depannya gitu. Oke? Halo semuanya, kita lanjut ya. Bagian yang ketiga, Pak Budi memesan sebuah apel dari grosir untuk dijual kembali 500 buah dengan harga 5.000. Berarti kita cari harga total ya. Harga total 500 apel. Berarti adalah 500 kita kali dengan 5.000. Yaitu 2.500.000. Dan biaya pengiriman, berarti pengirimannya adalah 2% dari harga beli. Berarti jadinya 2/100 kita kali dengan 2.500.000. Yaitu 50.000 ya. Nah, coret nih kan. Nah, 50.000. Berarti total modal itu adalah 2.500.000 ditambah 50.000, yaitu 2.550.000. Nah, segini ya. Kemudian Pak Budi dari total pembelian. Kemudian Pak Budi menjual 300 apel. Berarti dia udah menjual harga, kita lihat di sini ya, harga jual 300 apel. Harga jual 300 apel itu adalah berarti 300 dikali 5.700, yaitu 1.710.000 ini ya, untuk 300 apel. Agar ia mendapatkan keuntungan 20%, total biaya pembelian tersebut. Nah, kita cari keuntungan. Nah, keuntungannya kan 20%. Berarti dari sini caranya itu adalah 20%. 20/100 dikali dengan harga modal. Nah, berarti 20/100 kita kali dengan harga modal itu adalah 2.550.000. Coret-coret, ini nanti dapat hasilnya itu adalah sekitar 20 sekitar 510.000. Nah, berarti ini keuntungan yang diharapkan ya. Keuntungan. Nah, kemudian kan kita berarti total keseluruhan uang ya. Total keseluruhan uang yang didapat Pak Budi itu adalah dari modal awal ditambah keuntungan. Nah, modal awalnya berapa? 2.550.000 ditambah 510.000. Nah, itu kalau kita jumlahkan adalah jumlahnya adalah 3.060.000 ya, 3.060.000. Nah, sekarang coba kita cek dulu apa yang ditanya di sini. Total biaya pembelian buah apel adalah, nah kalau harga total pembelian buah apel ya 2.500.000, ini benar. Besar keuntungan yang diharapkan. Nah, ini keuntungannya. Nah, karena di situ keuntungan yang diharapkannya adalah 20%, jadi 20% itu adalah kan segini tadi.
yaitu 510.000. Nah, ini benar lagi ya. Nah, kemudian keuntungan yang sudah terjual sebanyak 300 apel adalah 210. Nah, ini harus kita cari dulu ya, benar nggak segini? Nah, untuk mencari yang ketiga ini ya, ini kan yang pertama udah nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita cari yang ketiga lagi ya. Untuk mencari yang ketiga, keuntungan apel yang sudah terjual sebanyak 300 apel itu, caranya kan yang 300 apel ini kan udah nih 1 juta, ini ya, 1.710. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya berapa harga jual satu apel dengan modal segini. Nah, berarti caranya nanti adalah kita cari harga satu apel ya. Harga satu apel pada 500 biji gitu kan. Berarti jadinya di situ adalah kita bagi saja ya. Yaitu 2.500.000. Nah, ini 2.550.000 kita bagi dengan 500. Nah, itu nanti hasilnya adalah 5.100. Nah, jadi kan harga jualnya adalah 5.100. Nah, jika dia menjual 5.005, berarti untung yang 300 itu berarti tuh caranya adalah 300, ya kan? 300 kita kali 5.700 dikurang 5.100. Berarti ini jadinya adalah 300 dikali 600. Berarti itu adalah 180.000. Berarti untuk keuntungan 300 apel itu adalah 180.000. Nah, berarti ini salah ya. Dia katanya 210. Nah, terus karena dia itu harus mendapatkan keuntungan 510, kan keuntungan yang sudah didapatkan 180, berarti sisanya itu kan nanti masih ada 200 lagi kan, sisa apel. Sisa apel itu ya adalah 500 kurang 300. Nah, ini berarti 200. Nah, 200 ini berapa dia supaya beruntung, kan ini kita kurangkan aja 100, dia udah ada 180.000 keuntungannya nih. Nah, berarti kita kurangkan dengan 510. Atau boleh juga total uang kita berapa tadi? Mana dia? 3.060. Berarti sisa apel yang 200 itu bisa kita cari harga penjualan satunya adalah 3.060.000. Kita kurangkan dengan yang sudah terjual, yaitu 300-nya itu kan 1.710, yaitu hasilnya adalah 1.350.000. Berarti untuk satu apel itu harus kita jual dengan harga 1.350.000 ya. 1.350.000 dibagi dengan 200 sisanya kan. Nah, yaitu sekitar 6.750 rupiah. Nah, seginilah yang harus dia jual. Nah, dia katanya 6.500, berarti otomatis ini salah. Berarti jawaban yang benar itu hanya yang ini dan yang ini. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut yang bagian keempat. Aisyah mempunyai rambutan sebanyak rambutan 7/1/2. Kita jadikan pecahan biasa ya, berarti ini dikali, ini ditambah. 2 kali 7, 14, tambah 1, berarti 15/2. Nah, 15/2 ini karena dia dalam bentuk desimal, kita bagi aja ya. 15 bagi 2, itu adalah 7, 14, 1, 10, 5. Berarti 7,5. Dan jadi dia rambutan totalnya itu adalah segini ya, 7,5. Ini total. 7,5 kilogram. Kemudian Alicia memberikan rambutan kepada Edi. Berarti diberikan kepada Edi yaitu 2,5. Kepada Ina 1,25. Dan kepada Cika 1/3/4. Nah, ini sama ya, kita kali ini ditambah. 4 kali 1, 4, tambah 3, 7/4. Nah, 7/4 itu kalau kita bagi 1, ini 4, bersisa 3, naik koma, 30. 7, 28, kita kurang, di sisa 2, tambah 0. Berarti di sini 20 kali 5. Berarti
Ini adalah 1,75. Nah, sisa rambutan berarti sisa. Nah, kita kurangkan aja lagi. Sisanya dari total itu ya, 7,5. Nih, 7,5 dikurang 2,5 dikurang 1,25 dikurang 1,75. Nah, berapa itu? Nah, itu hasilnya adalah 2. Jawabannya yang C. Nah, jika adik-adik ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Setelah ini kita lanjut part-part selanjutnya.